Tapi kalau kita melihat di Hari Raya Idul Fitri ini kebutuhan listrik mungkin akan berkurang drastis Ya. begitu. Lalu apa persiapan yang dilakukan PLN jika memang pengurangan ini akan terjadi secara signifikan dan supaya pasokan listrik ini tetap aman selama Hari Raya Idul Fitri? Oke. PLN seperti juga tahun-tahun sebelumnya, setiap dia ada kegiatan-kegiatan penting seperti Hari Raya, kemudian juga Natal dan Tahun Baru, kita selalu menyiapkan yang kita namakan siaga. Siaga kali ini adalah siaga Hari Raya Idul Fitri. Nah, masa siaga yang kita tentukan hari ini adalah mulai tanggal 17 Maret sampai dengan nanti 11 April. Meskipun hari raya liburnya hanya dari tanggal 28 sampai dengan 8 April. Nah, untuk menjaga kesiapan selama siaga, tentunya kita harus memastikan bagaimana nanti seluruh infrastruktur ketenaga listrikan kita siap di dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri ini. Yang pertama adalah kita melakukan berbagai macam pemeliharaan, dari mulai sisi pembangkitan, kemudian dari sisi transmisi dan distribusi. Kita memastikan bahwa seluruh peralatan akan siap pada saat masa siaga tersebut. Di sisi lain juga kita mempersiapkan energi primernya, bagaimana energi primer itu tersedia dengan cukup. Dan hal ini perlu dipastikan dengan baik, dikarenakan pada masa siaga Idul Fitri ini juga bertepatan dengan adanya cuaca yang berubah, dan kita menyiapkan segala halnya dengan pasti. Baik, perubahan cuaca ini apakah dampaknya memang sangat signifikan untuk pasokan listrik PLN? Dari sisi pasokan listrik itu tidak terlalu signifikan, namun dari sisi potensi terjadinya gangguan itu yang perlu kita antisipasi. Jadi dalam rangka mengatasi gangguan, kita juga sudah menyiapkan berbagai macam infrastruktur. Yang pertama adalah kita menyiapkan posko-posko siaga. Dari catatan kami kita sudah menyiapkan sekitar 3.830 posko. Kemudian juga ada 702 untuk posko khusus siaga lebaran, dan di sisi lain kita juga sudah menyiapkan seluruhnya 68.523 personil dengan termasuk tim pekerjaan dalam kondisi bertegangan dari sisi transmisi dan juga sisi distribusi. Kita tidak ingin terjadi gangguan yang kemudian tidak bisa kita antisipasi segera. Kita juga mengidentifikasi daerah-daerah yang punya potensi terjadinya longsor, terjadinya banjir, dan untuk hal itu juga kita sudah menyiapkan semua infrastruktur, misalkan seperti tower emergensi apabila terjadi tower yang rubuh misalkan karena adanya longsor, dan juga bagaimana posko-posko ini memberikan sosialisasi kepada masyarakat ketika terjadi banjir. Kita juga tidak menginginkan adanya misalkan yang tersetrum pada saat terjadi banjir. Hal seperti itu sudah kita siapkan. Baik, kalau memang dari pasokan ini mungkin tidak akan terlalu bermasalah karena permintaannya juga turun selama libur Idul Fitri ini. Tapi bagaimana dari segi gangguan? Tadi Bapak sudah sampaikan faktor-faktor apa yang memungkinkan terjadinya gangguan. Lalu elemen-elemen apa lagi yang mungkin harus disiapkan selain masalah di luar masalah cuaca? Di luar masalah cuaca, yang pertama tadi adalah bagaimana kesiapan dari energi primer ya. Karena pembangkit membutuhkan energi primer yang baik. Saat ini kita sudah menyiapkan seluruh energi primer dari pembangkit itu dengan hari operasi sekitar 20 hari. Sehingga apapun yang terjadi karena misalkan cuaca buruk tidak bisa kapal mendarat untuk membawa batu bara atau BBM itu cukup. Nah, di sisi lain adalah bagaimana kita juga memastikan bahwa tempat-tempat penting itu termanage dengan baik. Misalkan seperti masjid, kemudian juga tempat-tempat wisata, itu sudah kita backup dengan sistem yang berlapis. Baik, lalu bagaimana cara memprediksi konsumsi listrik di periode Lebaran yang mungkin juga sudah diperhitungkan PLN berdasarkan dengan catatan historikal? Ya, listrik adalah produksi yang agak berbeda dengan yang lainnya. Karena listrik ini tidak bisa di-storage seperti misalkan yang lain. Listrik
dibangkitkan ketika dia dibutuhkan. Nah, untuk itu maka dia harus dipastikan dengan cara yang baik. Artinya kita pertama harus melakukan forecasting. Ya, kita harus melakukan forecasting kira-kira pola pemakaian listrik ini seperti apa. Karena hari raya itu akan berbeda dengan hari biasa. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa industri-industri akan tutup, bisnis-bisnis akan tutup. Nah, kita akan harus memastikan perencanaannya seperti apa masyarakat akan menggunakan. Seperti apa masyarakat akan berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain dikarenakan mudik. Yang tadinya mungkin beban akan ada di perkotaan, itu akan pindah dia di tempat-tempat mudik atau tempat-tempat wisata. Itu harus bisa kita prediksi dengan baik. Nah, kita mempunyai statistik seperti apa perubahan itu, dan kemudian dari situ kita memforecast kira-kira nanti akan terjadi apa. Rata-rata secara total beban akan turun. Jadi seperti sudah disampaikan selama periode siaga beban hanya sekitar 45 giga dengan daya mampu pasok 67 giga. Nah, nanti di hari raya itu beban akan turun lebih drastis, dia hanya sekitar 33 giga. Nah, dikarenakan pada hari raya hampir seluruh kegiatan ekonomi tidak berlangsung. Nah, pada saat itu sistem pengendalian juga dilakukan secara khusus.